Matius 18 ayat 21-35. Mengampuni karena aku telah diampuni. Suatu kali Petrus bertanya kepada Yesus mengenai pengampunan. Petrus berkata, "Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Apakah sampai 7 kali?" Yesus menjawab dengan berkata, "Bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7. Diartikan dengan 77 kali. 77 kali bukan menekankan dari sisi jumlah dalam hal mengampuni, tapi lebih diartikan ke pengampunan yang tidak terbatas atau harus dilakukan terus-menerus jikalau ada orang yang berbuat jahat terhadap kita. Kemudian Tuhan Yesus melanjutkan penjelasan atau pengajarannya mengenai pengampunan dengan sebuah perumpamaan atau cerita, yaitu mengenai seorang raja yang sedang mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Dan ada seorang hamba yang tidak mampu melunaskan hutangnya kepada sang raja ini. Ia berhutang sebanyak 10.000 talenta, yaitu setara dengan 6.000 dinar. Sebuah jumlah yang sangat besar. Karena tidak mampu melunasi hutang sebesar itu, maka sang raja memberi perintah supaya sang hamba ini beserta dengan keluarganya dan semua yang dipunyai untuk dijual. Namun sang hamba ini bersujud untuk meminta keringanan daripada raja ini supaya dia diberikan waktu untuk melunasi hutangnya. Pada ayat 27 dikatakan bahwa raja ini menunjukkan belas kasihannya pada hamba ini. Bahkan dia membebaskan hamba ini dari semua hutangnya. Jadi hamba ini tidak perlu membayar lagi. Ketika hamba ini sudah dibebaskan dari hutangnya, dia keluar dan bertemu dengan seorang hamba yang lain yang ternyata berhutang kepadanya, yaitu senilai 100 dinar. Dan yang dilakukan oleh hamba ini adalah mencekik temannya yang sudah berhutang kepadanya itu dan meminta supaya dia melunaskan hutangnya yang senilai 100 dinar itu. Teman daripada sang hamba ini melakukan seperti apa yang telah dilakukan hamba tersebut, yaitu dengan bersujud dan memohon kepadanya untuk diberikan waktu supaya dapat melunasi hutangnya kepada sang hamba itu. Namun yang dilakukan oleh sang hamba yang telah menerima belas kasihan dari sang raja ini adalah menangkap temannya ini, kemudian memenjarakannya sampai hutangnya itu dilunasi. Ketika teman-temannya yang lain melihat sikap dan tindakan yang dilakukan oleh sang hamba ini, mereka sedih. Kemudian mereka memberitahukan peristiwa ini kepada sang raja. Mendengar apa yang telah dilakukan oleh sang hamba ini, raja ini sangat marah. Raja ini meminta supaya hamba yang telah dibebaskan, yang telah dihapuskan hutangnya ini untuk melunasi hutangnya. Raja ini berkata bahwa kamu telah menerima belas kasihan dari saya, pengampunan dari saya. Tapi mengapa kamu tidak melakukan hal tersebut terhadap temanmu yang telah berhutang kepada kamu? Mengapa kamu tidak mengampuni dan melunasi, menghapus juga hutangnya? Raja ini sangat marah. Kenapa? Karena sang hamba ini telah menerima belas kasihan, pengampunan. Tapi apa yang dilakukan terhadap temannya? Dia malah menuntut, dia malah memasukkan temannya ini ke dalam penjara ketika temannya tidak melunasi hutangnya. Sang raja menyebut hamba ini sebagai hamba yang jahat. Melalui perumpamaan ini, kita dapat belajar untuk saling mengampuni dan mengasihi satu sama lain. Jikalau ada orang yang berbuat jahat terhadap kita, membuat kita sakit hati, membuat kita kecewa, tetaplah tunjukkan kasih-Mu kepadanya, yaitu dengan berdoa untuk dia. Mengapa kita harus melakukan ini? Karena kita telah menerima anugerah dari Allah. Kita telah menerima keselamatan dari Allah, pengampunan dari Allah. Allah sudah mengampuni dosa kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Kiranya Tuhan menolong kita untuk senantiasa memberikan pengampunan kepada orang yang sudah
mengecewakan ataupun menyakiti kita. Amin.